dimulai dengan memperlihatkan Sarada datang ke ruangan Hokage sambil marah-marah. Sarada terlihat sangat tidak puas dengan keputusan Hokage terkait dengan penanganan kasus Boruto. Akan tetapi, Shikamaru yang sekarang menjadi Hokage mengatakan bahwa itu sudah menjadi keputusannya dan juga merupakan opini dari publik Konoha. Akan tetapi, Sarada masih tetap ngotot dan menyatakan bahwa Boruto tidak bersalah sehingga Konohamaru pun harus menegurnya. Sarada yang nampak masih kesal pun pergi dan menyatakan bahwa panutannya adalah Hokage ke-7 bukan Shikamaru. Dan dia pun menimpali dengan berkata bahwa Hokage ke-7 di masa lalu membawa ayahnya kembali yang meninggalkan desa dan melakukan kejahatan besar dan menjadi seorang Hokage meskipun dia adalah seorang genin. Sementara itu di dimensi lain nampak Kawaki sedang mengunjungi ayah dan ibu angkatnya yang sedang tertidur pulas. Setelah keluar dari ruangan Hokage, Sarada pun bertemu dengan Sumire dan dia mengatakan bahwa dia tidak enak dengan Shikamaru. Sementara itu, Sumire mengatakan bahwa sebagian orang telah berubah karena kemahakuasaan dan Uzumaki Kawaki, putra dari Hokage ke-7, bagi semua orang adalah fakta yang sudah ada sejak dulu. Dan sebaliknya, Boruto adalah orang asing dan pemberontak. Dia juga dicap sebagai seorang pengkhianat. Mereka pun bingung bagaimana cara melawan kemampuan konyol itu yang bisa memanipulasi pikiran orang lain dan bisa membolak-balikan fakta. Di tempat yang sama, Aida yang sedang bersama Daimon memuji kegigihan Sarada yang belum menyerah. Dia pun menyampaikan bahwa akhirnya dia memahami lebih dalam tentang kemampuannya. Sarada pun menyampaikan bahwa dia tidak mungkin menyerah dan bertanya apakah Aida punya informasi yang baru. Aida menjelaskan bahwa yang dia ketahui sekarang adalah kemahakuasaan adalah Shinjutsu dari Otsutsuki dan itu adalah kemampuan mewujudkan keinginan-keinginanmu dan keinginan dari Kawaki adalah membuat semua ini menjadi ada. Sarada pun terus mendesak dan menanyakan apakah tidak ada cara untuk mengembalikan semuanya menjadi seperti semula atau petunjuk apapun itu. Akan tetapi Aida justru menyarankan supaya Sarada menyerah dan berhenti untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Aida justru merasa bingung dan heran kenapa bisa Sarada dan Sumire tidak terpengaruh terhadap genjutsu itu dan menanyakan bagaimana mereka bisa memiliki kenangan masa lalu. Sumire yang mendengar pertanyaan itu merasa gugup dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak terpikat oleh Aida. Di sisi lain terlihat Kawaki yang sedang memantau keadaan desa. Di sini terlihat Kawaki didampingi oleh Mitsuki yang mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan sehingga dia ditegur oleh Kawaki karena itu membuatnya sulit untuk bernafas. Mitsuki berdalih bahwa dia hanya ingin melindungi Kawaki kalau tiba-tiba pembunuh itu datang. Yang dimaksud pembunuh di sini adalah Boruto. Di sela percakapan mereka terdengar kabar bahwa tim investigasi menemukan bekas cakar di luar tembok dan Kawaki pun menanyakan di mana lokasinya. Di sudut lain terlihat para shinobi muda sedang asik berlatih tanding. Di sini pun terlihat mereka saling memuji satu sama lain tentang perkembangan bakat mereka. Dan tidak lama Himawari pun curhat tentang perasaan yang dia rasakan tentang Boruto. Dia meyakini bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. Himawari justru berpikir bahwa Boruto adalah orang yang melindungi ayahnya dengan nyawanya sendiri. Di sini yang lain diperlihatkan Kawaki sudah sampai di lokasi yang dituju di mana terdapat bekas tanda cakar. Dan secara mengejutkan Kawaki menyadari bahwa ada bekas cakar di punggung shinobi yang ada di dekatnya. Kawaki pun bergegas untuk melihat punggung shinobi tersebut. Dan benar saja di punggung shinobi tersebut terdapat tanda cakar kode. Kawaki segera melaporkan keadaan itu kepada Hokage dan berniat untuk melakukan investigasi selanjutnya. Di tempat lain terlihat seekor monster keluar dari punggung seorang anak muda yang terdapat tanda cakar kode dan sontak keadaan itu membuat panik warga sekitar. Dan ternyata monster-monster itu muncul di berbagai tempat di Konoha. Hal itu membuat Hokage menjadi gusar dan memerintahkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga sipil. Di tempat monster-monster itu berada, terlihat Kawaki dan Sarada sedang bertarung melawan mereka. Di sini terungkap fakta bahwa monster-monster itu saling membawa satu sama lain melalui cakar kode. Dan iya, benar saja, tidak lama kemudian kode pun muncul dan menyapa Sarada yang ada di lokasi tersebut. Sarada terlihat sangat kaget melihat kode yang keluar dari tanda cakarnya sendiri. Kode dengan santainya mengatakan bahwa dia mencari Boruto. Sarada yang masih terlihat bingung menyampaikan bahwa Boruto
Boruto tidak ada di desa, dan kalau ingin mencarinya maka carilah di tempat yang lain, bukan di desa Konoha. Di sini Kode mengatakan bahwa dia tahu tentang itu dan dia sudah bosan mengejarnya selama 2 tahun, sehingga dia mencarinya di desa Konoha dengan harapan Boruto akan muncul ketika melihat kawan-kawannya dalam kesulitan. Dan benar saja, tanpa Kode sadari, Boruto muncul dengan gagahnya dengan langsung menginjak wajah Kode. Terlihat Sarada sangat kaget dengan apa yang dia saksikan saat ini. Boruto tiba-tiba muncul di depannya dan langsung menyerang Kode. Kode terlihat sangat kesal dengan apa yang dilakukan Boruto terhadapnya dan melakukan serangan balik. Boruto pun terlihat tidak terlalu kesulitan menghindari serangan dari Kode. Dan semua orang pun terlihat menyadari bahwa Boruto sudah datang ke Konoha. Dan di sini terlihat jelas bahwa Hokage mempersiapkan semua petarung handalnya untuk menahan Boruto. Dan Kode yang muncul secara bersamaan, dan scene pun ditutup dengan kalimat Kawaki yang mengatakan bahwa kau akhirnya muncul, Boruto.